Bab 41. Kaviar bukan vampir tapi manusia, namun dia terlihat seperti memiliki taring saat dia berbicara. Saya menyesal. Saya kira saya tidak pernah dibesarkan untuk membenci jenis atau orang apapun yang termasuk dalam wilayah manapun. Ada baik atau buruk di dunia ini, dia mengangkat bahu. Dunia pasti memiliki lebih banyak orang sepertimu. Katanya pergi ke samping dan menggali tanah untuk memberi ruang bagi kuda baru yang akan dibawa masuk hari ini. Bagaimana dengan keluargamu? Saat dia memindahkan lumpur ke kanannya. Mereka tidak ada di sini, katanya menoleh keluar di mana dua pria berdiri di kedua sisi tanah, menjaga pintu. Dia diberitahu untuk tidak pergi ke sana oleh para pekerja. Itu pasti di mana mereka menahan para tahanan. Mereka masih di selatan. Dia bertanya membuat dia berharap begitu. Mereka terbunuh, bisiknya pelan tapi Kaviar mendengarnya. Maaf mendengarnya. Kaviar melihat gadis itu berdiri diam di dekat dinding yang terbuka, menatap keluar tenggelam dalam pikirannya. Sepanjang waktu bekerja di mansion, dia telah melihatnya 3 atau 4 kali di sekitar taman. Dibandingkan dengan pekerja lain dia tampak berbeda. Nada yang dia gunakan dan interaksi minimal yang dia lakukan anggun seperti kupu-kupu, tidak seperti wanita lain di mansion. Dia telah mendengar tentang dia dari anak laki-laki yang bekerja di dalam dan di luar mansion. Orang pasti punya cukup waktu membicarakan minat mereka dengan lawan jenis ketika mereka masih muda, pikirnya dalam hati. Dia merasa tidak nyaman dan sedikit stres ketika pertama kali tiba di sana, tetapi dia tampak dalam keadaan yang lebih baik sekarang. Hari sebelumnya dia melihat salah satu anak laki-laki menawarkan bantuannya ketika dia mencoba membersihkan tanah, tetapi dia menolak dengan senyum sambil melambaikan tangannya mengatakan dia baik-baik saja melakukannya sendiri. Mereka berhati-hati dengannya, tidak seperti gadis-gadis lain yang mereka goda secara terang-terangan. Itu adalah sesuatu untuk dipikirkan. Sebelum dia bekerja di sini, dia menangkapnya berbicara dengan Elliot yang menepuk kepalanya seperti gadis kecil. Sesuatu muncul di benaknya saat pikiran itu terlintas. Dia telah mendengar tentang seorang gadis kecil yang ditandai oleh tuannya, tetapi masalah itu diabaikan dan dilupakan bertahun-tahun yang lalu. Apakah kepala pelayan tahu Anda mengganti rutinitas kerja Anda? Kaviar bertanya pada Kathy. Saya pikir dia tahu. Saya mengirim Cory untuk memberitahu Daisy tentang hal itu, katanya sambil menoleh ke belakang untuk menatapnya. Gigi taringmu panjang, katanya ingin tahu. Sudah seperti ini untuk sementara waktu sekarang sejak aku digigit. Orang-orang selalu salah mengira aku vampir, jawabnya sambil meletakkan sekop di tanah. Crossbreed adalah makhluk busuk. Persilangan. Mereka adalah makhluk dari hutan gelap yang dalam dan gigitan mereka berakibat fatal bagi umat manusia. Ini adalah kesempatan langka untuk digigit oleh mereka, tetapi saya kebetulan berada di sekitar sudut dan diserang. Saya kira racun yang dilepaskan dari gigitan bereaksi berbeda seperti memanjangkan gigi taring saya, penglihatan mata dan kekuatan yang lebih baik daripada yang dimiliki manusia pada umumnya. Jelasnya sambil menggerakkan lidahnya ke salah satu gigi taringnya sambil berpikir. Meniru tindakannya, dia menyentuh gigi taringnya. Mendengar orang-orang di luar, dia menoleh untuk melihat ke arah mana suara itu berasal. Sepertinya kita punya tali kuda baru di sini, Kaviar bersiul sambil membersihkan tangannya di celana. Kathy pergi memberi makan serigala yang biasanya diikat dengan tali. Membungkuk dia dengan hati-hati meletakkan daging di atas piring sebelum mendorongnya ke depan. Dia belum pernah melihat serigala sebelumnya dan dia cantik. Kulitnya berwarna abu-abu tua dengan bulu putih melingkari kaki dan lehernya. Ini, nak, panggilnya saat serigala itu mengangkat kepalanya dari tidurnya. Ketika dia mulai memakannya, itu membuatnya bahagia dan dia duduk di sana menatapnya sampai dagingnya habis. Dia pergi mengambil air ketika Kaviar terlihat bersama Oliver, orang kedua di komando Valeria. Berjalan melewati mereka, dia mengambil satu langkah sebelum langkah kakinya melambat melihat Valerian Lord sendiri dalam wujud daging di depannya. Matanya menyipit padanya tapi dia merindukannya saat ekspresinya berubah tabah saat dia berdiri tidak jauh darinya.
Biasanya dia akan memberinya senyuman meskipun itu hampir tidak terlihat, tapi tetap saja itu adalah senyuman. Tenggorokannya tiba-tiba terasa kering bersamaan dengan bibirnya dan dia menjilat bibirnya untuk melembabkannya dan mata Alexander mengikuti gerakan sederhana itu. Mendengar Oliver menyarankan sesuatu kepada Tuan, dia menunduk dengan jantung berdebar dan pergi mengambil air. Ketika dia kembali, dia bergerak dengan canggung merasakan mata Tuan mengikuti setiap tindakannya saat dua pria lainnya berbicara. Dia tidak tahu mengapa tapi dia membuatnya gelisah. Mungkin itu adalah fakta bahwa dia telah melihatnya mandi saat dia meliriknya tanpa malu-malu. Merasakan pipinya terbakar, dia menghindari kontak mata sambil membuat dirinya sibuk dengan jerami. Dia ingin menutupi dirinya dengan jerami untuk menghindari tatapan membara yang datang dari Lord Alexander. Dia berharap Elliot ada di sini untuk meredakan suasana. Mungkin dia harus meminta maaf padanya tapi sekarang sepertinya bukan waktu yang tepat ketika ada orang lain di sekitarnya. Dia menghela nafas lega mendengar mereka pergi dan terus melakukan tugasnya. Bab 41. Kaviar bukan vampir tapi manusia namun dia terlihat seperti memiliki taring saat dia berbicara. Saya menyesal. Saya